Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dewi Tiastiti dengan NIM 200210204118 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember, Kampus Bondowoso kelas B, akan mengadakan praktikum modul ke-6 yang berjudul pencemaran air. Adapun tujuan diadakannya praktikum ini antara lain yang pertama yakni untuk mengetahui kadar larutan deterjen terhadap ikan. Lalu yang kedua yakni untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap suatu organisme. Nah, pada praktikum kali ini alat dan bahan yang perlu kita persiapkan yakni di sini ada 7 ekor ikan nila. Nah, untuk ketentuan ikan kita bisa memilih jenis ikan apapun asalkan ikan tersebut berukuran sedang dan muat pada gelas plastik. Lalu selanjutnya di sini ada deterjen bubuk secukupnya, ada 2 sendok, ada air secukupnya, ada gelas ukur atau gelas takar, ada 7 buah gelas plastik yang sudah diberi label dengan masing-masing label di sini 0%, label 100%, label 50%, label 25%, label 12%. Label 6,25% dan yang terakhir di sini ada label 3,1%. Nah, jangan lupa untuk menyiapkan stopwatch atau bisa juga menggunakan handphone untuk mengatur waktu pada praktikum ini. Nah, untuk langkah yang pertama kita lakukan yakni menuangkan air sebanyak 250 ml pada gelas ukur. Nah, ketika sudah diukur sebanyak 250 ml, kita bisa menuangkan sebanyak 125 ml air dalam gelas ukur ini kepada gelas yang sudah diberi label 0%. Nah, di sini masih tersisa air sebanyak 125%. Kita tambahkan deterjen bubuk sebanyak 1 gram atau setara dengan 1 sendok atau 1 ujung sendok makan. Lalu kita letakkan pada air, kita aduk sampai rata. Lalu kita tambahkan air sebanyak 125 ml ke dalam air yang sudah diberi deterjen. Ini. Nah, apabila sudah seperti ini, kita bisa tuangkan air sebanyak 125 ml ke dalam gelas yang sudah diberi label 100%. Kita tuangkan sebanyak 125 ml. Di sini sudah tersisa 125 ml. Kita bisa tambahkan lagi air 125 ml lagi. Lalu kita tuangkan pada gelas plastik yang sudah diberi label 50%. Kita tuang sebanyak 125 ml. Masih tersisa 125 ml lagi. Kita tambahkan lagi air sebanyak 125 ml lagi. Lalu selanjutnya kita tuangkan sebanyak 125 ml ke dalam gelas plastik yang telah diberi label 25%. Nah, masih tersisa 125% lagi. Maksudnya masih tersisa 125 ml air lagi. Kita tambahkan lagi 125 ml air. Kita tuangkan lagi pada gelas plastik yang telah diberi label 12,5%. Nah, masih tersisa 125 ml lagi. Kita tambahkan lagi sebanyak 125 ml air.
Lalu kita masukkan ke dalam air pada label 6,25%. Kita tambahkan lagi air sebanyak 125 ml lagi. Kita masukkan ke dalam gelas terakhir, yakni 3,1%. Nah, apabila ketujuh gelas yang telah diberi label ini sudah diberi air, selanjutnya kita akan memasukkan masing-masing 1 ekor ikan nila pada 1 jenis gelas yang telah diberi label. Selanjutnya, kita amati dan jangan lupa hidupkan stopwatch. Lalu kita amati perkembangannya selama 4 waktu, yakni pada menit ke-10, pada menit ke-20, pada menit ke-30, dan pada menit ke-40. Jangan lupa, hasil dari pengamatan ini kita bisa mencatatnya pada lembar hasil pengamatan. Nah, pada menit pertama atau pada menit ke-10 kita bisa lihat keadaan ikan yang pertama di sini pada label 0%. Kita bisa lihat di sini ikan masih terlihat berenang dengan baik, bernafas dan mengembang kempiskan insang dengan sangat baik. Kita bisa lihat juga keadaan air tidak berubah, masih terlihat jernih dan tidak mengeluarkan buih atau busa. Nah, kita beralih pada ikan kedua dengan label 100%. Kita bisa lihat di sini keadaan ikan sudah mati, tidak ada kita lihat di sini ikan mengembang kempiskan insangnya, tidak bergerak sama sekali. Kita juga bisa lihat di sini keadaan air sudah mengeruh dan juga mengeluarkan busa. Nah, untuk ikan yang ketiga pada label 50% kita bisa lihat di sini keadaan ikan hampir sama dengan ikan di label 100%. Keadaan ikan juga mati dengan keadaan air yang memiliki banyak buih dan juga warna yang mengeruh. Lalu kita berpindah pada ikan dengan label 25%. Nah, ikan pada label 25% tadi mengeluarkan reaksi, yakni melompat-lompat. Lalu bisa kita lihat di sini ikan terkulai lemas dengan keadaan air mengeruh dan juga mengeluarkan banyak busa. Nah, kita beralih pada ikan yang berlabel 12,5. Kita bisa lihat di sini insang masih dikembang-kembiskan oleh ikan. Nah, kita bisa lihat juga keadaan air sudah mulai mengeruh dengan busa yang tidak terlalu banyak. Kita beralih pada ikan dengan label 6,25%. Kita bisa lihat di sini ikan sudah mati, tidak ada tanda-tanda pernafasan pada ikan, tidak ada tanda-tanda pengembang kempisan pada insang ikan. Dapat kita lihat juga tidak ada buih, namun air pada ikan di label 6,25 ini sangat keruh sekali, warnanya merah. Dan yang terakhir di sini ada ikan dengan label 3,1%. Dapat kita lihat di sini ikan masih bernafas dengan baik. Namun masih kita lihat ikan juga mulai lemas dengan keadaan air yang masih terlihat baik dan tidak ada buih sama sekali. Nah, pada menit kedua, yakni pada waktu 20 menit, kita lihat perkembangan pada ikan di label 0%. Kita bisa lihat di sini ikan masih aktif bergerak dengan warna air yang tidak mengeruh dan tidak terdapat busa. Kita bisa lihat di sini pada ikan dengan label 100%, kita bisa lihat ikan mati dengan warna air yang mengeruh dan terdapat banyak sekali busa. Pada ikan di label 50%, kita bisa lihat juga hampir sama dengan ikan di label 100%. Ikan
juga sudah mati dengan air yang mengeruh dan terdapat banyak sekali busa. Lalu pada ikan di 25% kita bisa lihat juga warna air mengeruh dan ikan mati serta terdapat banyak sekali busa. Pada ikan di label 12,5% kita bisa lihat juga di sini busa sudah hampir menghilang dengan ikan yang mati dan warna air yang mengeruh. Lalu pada ikan di 6,25% kita bisa lihat di sini warna air memerah sekali dengan ikan yang mati, namun busa sudah menghilang. Nah, pada ikan yang terakhir di label 3,1% kita bisa lihat ikan masih hidup namun pergerakannya masih lambat. Kita bisa lihat juga keadaan air sedikit sekali busa dan juga warna air tidak mengeruh. Kita bisa lihat di sini pada menit ketiga atau menit ke-30 kita bisa lihat perkembangannya pada ikan dengan label 0%. Kita bisa lihat ikan masih aktif bergerak dengan warna air tidak berubah dan juga tidak terdapat gelembung. Lalu pada ikan dengan label 100% kita bisa lihat di sini keadaan ikan sudah mati dengan warna air yang berubah dan juga terdapat banyak sekali busa. Lalu pada label 50% kita bisa lihat di sini warna air mulai mengeruh juga dengan keadaan ikan mati dan juga terdapat banyak sekali busa. Lalu pada ikan dengan label 25% juga mati dan terdapat banyak sekali busa dan warna air juga mengeruh. Lalu pada ikan dengan 12,5% kita juga bisa lihat di sini keadaan ikan mati dengan warna air yang mengeruh dan juga tidak terdapat busa. Pada ikan dengan label 6,25% dapat kita lihat di sini warna air juga mengeruh, warnanya merah, namun air tidak ada busanya dan keadaan ikan sudah mati. Pada ikan terakhir dengan label 3,1% dapat kita lihat di sini keadaan ikan sudah benar-benar lemas dengan warna air yang tidak berubah dan tidak terdapat banyak busa atau hampir tidak ada busa. Baiklah, di sini sudah pada menit terakhir, yakni pada menit ke-40 kita bisa lihat perkembangannya. Pada ikan dengan label 0% kita bisa lihat di sini masih sangat aktif dengan keadaan air yang tidak berubah sama sekali dan tidak terdapat buih. Pada ikan kedua dengan label 100% kita bisa lihat ikan juga mati dan tidak terdapat busa dengan warna air juga berubah. Kita bisa lihat pada ikan di label 50% ikan juga mati dengan warna air berubah dan juga terdapat busa. Pada ikan dengan label 25% kita bisa lihat juga keadaan ikan juga sudah mati dengan warna air yang berubah dan terdapat busa. Pada ikan dengan label 12,5% dapat kita lihat di sini keadaan ikan juga sudah mati dengan warna air berubah dan tidak terdapat busa. Pada ikan dengan label 6,25% dapat kita lihat di sini warna ikan sudah mati dengan warna air yang berubah mengeruh dengan tidak ada busa. Dan yang terakhir di sini ada ikan dengan label 3,1% dapat kita lihat juga di sini ikan sangat lemas dan bahkan hampir tidak terlihat pergerakan insangnya. Warna air tidak berubah sama sekali dan juga tidak terdapat buih. Sekian praktikum ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizky Dewi Tiasti mohon izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.